kawan-kawan terus gara-gara dulu pejuang Islam, sekarang malah pejuang perut, pejuang Kristen, pejuang gereja. Ya gara-gara Gus Dur semuanya ya. Akan dari gelagatnya Gus Dur, rakatnya Gus Dur yang ngelem-ngelem agamanya. Dia lebih bersaudara dengan Kristen daripada kepada umat Islam. Alhamdulillahnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Video ini saya bikin bukan untuk menjelekkan Gus Najih maupun menghinakan Gus Najih, tetapi video ini saya bikin untuk membela Gus Dur dari kesalahpahaman, dari berbagai tuduhan yang dituduhkan terhadap Gus Dur, di mana salah satunya Gus Dur dianggap sebagai salah satu ulama yang lebih dekat dengan orang kafir dibandingkan dengan muslim. Bagi saya ini adalah tuduhan yang tidak benar, karena kedekatan Gus Dur terhadap non-muslim bukan karena Gus Dur lebih dekat kepada non-muslim dibandingkan dengan orang-orang Islam, tetapi itu karena Gus Dur sebagai ulama dekat dengan semua kelompok, baik itu muslim maupun non-muslim. Terkait dengan masalah ini ada dua hal yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama, terkait dengan kedekatannya terhadap non-muslim, sebenarnya kedekatan itu tidak hanya dilakukan oleh Gus Dur, tetapi juga dilakukan oleh Habib Rizik. Habib Rizik sangat dekat dengan orang-orang non-muslim, khususnya Lius. Tetapi tidak ada satupun dari umat Islam yang mengatakan bahwa Habib Rizik itu lebih dekat dengan orang kafir dibandingkan dengan orang-orang Islam. Begitu juga para pendukungnya Habib Rizik, mereka sangat dekat dengan non-muslim, khususnya Rocky Gerung. Tetapi tidak ada satupun dari kita yang menilai bahwa mereka lebih dekat dengan non-muslim dibandingkan dengan orang-orang Islam, karena kami bukan orang yang gampang menuduh. Bahkan Ustadz Abdul Somad sekalipun sangat dekat dengan Rocky Gerung, bersahabat dengan Rocky Gerung, tetapi Ustadz Abdul Somad tidak begitu bersahabat dengan orang-orang seperti Pak Said Akil yang jelas-jelas keislamannya. Tetapi tidak ada satupun dari kita yang menuduh bahwa Ustadz Abdul Somad lebih dekat dengan orang kafir dibandingkan dengan orang-orang Islam sendiri. Jadi seakan-akan kedekatan terhadap non-muslim itu ada standar ganda, Pak. Kalau Gus Dur yang dekat dengan non-muslim, dianggap bahwa Gus Dur itu lebih dekat dengan non-muslim dibandingkan dengan orang-orang Islam. Sementara ketika orang-orang yang menyesatkan Gus Dur dekat dengan orang kafir, tuduhan itu tidak dituduhkan kepada mereka. Ini kan standar ganda. Yang kedua adalah, ini yang perlu saya sampaikan kepada Gus Najih. Kita di dalam berbangsa dan bernegara sudah sepakat, Pak, bahwa kita menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Baik Islam maupun Kristen maupun Buddha maupun Hindu dan lain sebagainya, kita sepakat. Semua umat beragama sepakat untuk menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Tiba-tiba ada satu kelompok yang ingin mengkhianati kesepakatan itu. Ada satu kelompok yang ingin mengkhianati kesepakatan, di mana mereka ingin merubah Pancasila sebagai dasar negara menjadi negara Islam misalnya. Nah, dalam konteks ini kita harus membela siapa? Apakah kita harus membela orang-orang Islam sementara mereka itu berusaha untuk mengkhianati kesepakatan, atau kita membela apa yang sudah kita sepakati bersama-sama non-muslim? Sebenarnya di sini ketika Gus Dur sangat keras di dalam mengkritik kelompok yang ingin mendirikan negara Islam, bukan karena Gus Dur itu lebih membela non-muslim dibandingkan dengan orang-orang Islam, tetapi yang dibela oleh Gus Dur adalah kesepakatan dari apa yang sudah disepakati oleh masing-masing penganut agama, baik itu Islam, Kristen dan lain sebagainya. Jadi yang dilawan oleh Gus Dur bukan status agamanya, yang dilawan oleh Gus Dur itu adalah pengkhianatan mereka terhadap kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Jadi sekali lagi perlu dicatat oleh Gus Najih bahwa serangan Gus Dur terhadap kelompok radikal bukan karena Gus Dur itu lebih membela non-muslim dibandingkan dengan orang-orang Islam, tetapi lebih karena Gus Dur
ingin membela apa yang selama ini telah kita sepakati sebagai dasar negara, yang secara kebetulan yang ingin merusak kesepakatan itu adalah orang-orang Islam. Seandainya yang ingin merusak kesepakatan itu adalah orang non-muslim, maka tentu saja Gus Dur akan menyerang kelompok itu. Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.